Hai Kamtok-tokan, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Setelah kita mengenal sosok dari Wong Fei Hung dan Fong Sayung, kali ini admin akan membahas sosok legend Wushu bernama Hu Huanjia. Dalam filmnya, sosok satu ini diperankan oleh Jet Li. Jet Li memang memerankan banyak sekali sosok legend kungfu, dikarenakan pada masanya Jet Li merupakan aktor yang sangat terkenal dan cukup banyak penggemarnya. Sebelum memulai videonya, ada baiknya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya channel ini akan terus berkembang dan admin akan tambah semangat dalam membuat videonya. Baiklah, langsung saja, apa saja fakta-fakta menarik, siapakah sosok Hu Huanjia yang sebenarnya, dan bagaimana kehidupan yang dijalankannya, apakah seperti yang ada di film? Baiklah, saksikan videonya dan tok-tokan. Yang pertama, siapakah Hu Huanjia? Seperti biasa, kita kenal dulu siapa orang ini. Berdasarkan sumber baik Baidu dan WikiWik, inilah penampakan dari sosok legend Wushu bernama Hu Huanjia. Hu Huanjia atau yang bisa disebut dengan Jing Gong King adalah seorang seniman bela diri yang sangat terkenal di Tianjin. Ia lahir pada tanggal 18 Januari 1868 di kota Tianjin, Provinsi Zili. Lahir dari seorang ayah bernama Hu Endi yang merupakan praktisi seniman bela diri yang terkenal. Ayahnya juga mewarisi tinju sekte yang merupakan warisan ilmu bela diri dari keluarganya. Sejak kecil Huanjia sangat lemah dan sering sakit-sakitan. Ayahnya bahkan melarangnya untuk berlatih kungfu di perguruannya. Akan tetapi niat Huanjia untuk berlatih kungfu sangatlah kuat. Bahkan pada saat ayahnya dan saudaranya berlatih kungfu, Huanjia secara diam-diam melihat dan menghafal setiap gerakan dari ayahnya dan saudaranya, lalu mempraktekannya ketika malam tiba. Hingga suatu ketika saat umurnya masih 24 tahun, Huanjia menyaksikan saudara-saudaranya dikalahkan oleh penantangnya. Lalu Huanjia maju untuk mengalahkan penantang tersebut. Hanya dalam 5 menit saja, Huanjia mampu mengalahkan penantang tersebut. Melihat hal tersebut, lantas ayahnya mengubah keputusan untuk mengajari dan mewarisi seni bela diri dari keluarganya, yaitu tinju sakte. Selain itu juga Huanjia juga terampil menguasai berbagai jenis ilmu bela diri Wushu, seperti mampu menguasai berbagai jenis keterampilan menggunakan senjata khas Cina. Puncaknya, Huanjia mendirikan asosiasi Jinwu di Shanghai dengan tujuan untuk meningkatkan moral, mengembangkan semangat patriotisme dan keadilan dalam mewujudkan perbuatan, pelayanan, persahabatan, dan norma perilaku lainnya. Walaupun sepeninggalan Huanjia, organisasi ini sering dimanfaatkan untuk kegiatan politik untuk meraih kekuasaan. Yang kedua, semasa hidupnya. Ketika masa anak-anak, Huanjia dilarang ayahnya untuk berlatih kungfu. Dikarenakan sejak kecil Huanjia sering sakit-sakitan yang membuat tubuhnya menjadi lemah. Ayahnya Hu Hendi lebih menyarankan Huanjia untuk belajar. Bukan tanpa alasan ayahnya menyuruhnya untuk belajar, karena hal ini demi menjaga nama baik keluarganya sendiri. Namun niat Huanjia sangatlah kuat untuk berlatih kungfu, hingga dia secara diam-diam melihat sambil menghafal setiap gerakan ayahnya dan saudaranya berlatih kungfu. Lantas setelah itu ketika malam, Huanjia mempraktekkan setiap gerakan yang dilihatnya tadi. Hingga suatu ketika saat usianya beranjak 24 tahun, datanglah seorang penantang untuk menantang keluarga Hung. Ayahnya lantas menyuruh anak-anaknya untuk menerima tantangan tersebut, akan tetapi saudara-saudaranya malah kalah dari sang penantang. Namun ketika itu Huanjia datang, lantas menerima tantangan tersebut. Dalam waktu 5 menit saja, Huanjia mampu mengalahkan penantang itu, hingga kondisi penantang tersebut mengalami patah kaki.
Melihat hal tersebut, Hu Wendi akhirnya berubah pikiran dan mengajarkan Yuan Jia berbagai jurus kungfu, termasuk jurus tinju sakti yang telah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang keluarganya. Berdasarkan sumber Baiki Baidu, tinju sakti adalah tinju yang mengandalkan kekuatan dan kestabilan dalam pertarungan. 3 dasar dalam tinju sakti adalah bantingan, pukulan, dan kuncian. Hal ini mirip dengan judo khas Jepang, namun sedikit menambahkan unsur budaya Cina ke dalamnya. Selain itu juga Yuan Jia menguasai berbagai bidang ilmu wushu, seperti mampu menguasai berbagai macam senjata khas Cina berupa tombak, pedang, dan golok. Hingga suatu ketika saat usianya 33 tahun, dia mendapatkan kabar dari muridnya Liu. Ada seorang pegulat Rusia yang mengklaim dirinya sudah mengalahkan lawan yang tak terkalahkan dari negara Cina dan menjuluki dirinya sebagai Hercules. Mendapatkan kabar itu, Yuan Jia lantas mendatangi pegulat Rusia tersebut. Dalam filmnya, Yuan Jia sendirilah yang menerima tantangan sang pegulat Rusia itu hingga dia berhasil mengalahkannya. Namun faktanya, ketika dia tampil di kota Tianjin, setelah selesai melakukan pertunjukan, Yuan Jia datang ke teater sang pegulat, lantas menantang pada saat itu juga. Akan tetapi sang pegulat malah meminta sang penerjemah untuk menjelaskan bahwa apa yang telah diucapkannya hanya untuk menarik penonton agar teaternya bisa menghasilkan uang. Akibat kejadian tersebut, sang pegulat akhirnya mengakui kesalahannya dan dimuat dalam surat kabar lokal. Berita mengenai Yuan Jia mampu mengalahkan orang terkuat Rusia akhirnya sampai di telinga Asosiasi Judo Jepang. Asosiasi Judo Jepang lantas mengirim beberapa master judo untuk menantang Yuan Jia. Akan tetapi Yuan Jia malah menyuruh muridnya Liu untuk menerima tantangan tersebut. Pada awalnya Liu mampu mengalahkan beberapa murid judo hingga membuat master judo kesal dan berhadapan langsung dengan Liu dan membuat Liu mengakui kekalahannya di hadapan master judo itu. Yuan Jia lantas maju menghadapi master judo tersebut. Namun pada saat pertarungan itu, sang master judo menyadari bahwa Yuan Jia merupakan lawan yang sangat kuat hingga sang master judo malah berniat melukai Yuan Jia. Akan tetapi Yuan Jia berhasil menghindar dan menyerang balik. Akibatnya sang master judo harus menerima cedera patah tulang kaki dan membuatnya mengakui kekalahan di hadapan Yuan Jia. Yang terakhir, misteri kematian sang legend Wushu. Seperti yang kita tahu, Yuan Jia meninggal akibat diracuni pada saat dia melawan petarung asal Jepang ketika itu. Namun faktanya sungguh sangat berbeda. Menurut sumber Baiki Baidu, dalam sebuah novel yang ditulis oleh Ping Jianbu pada tahun 1912 yang berjudul Tinju dan Pahlawan Kesatria Modern. Dalam 2 novel itu, dia menulis bagaimana Yuan Jia dibunuh atau diracuni oleh dokter Jepang bernama Akino. Dalam novel itu menceritakan seperti yang kita tahu, Yuan Jia kedatangan penantang dari Asosiasi Judo Jepang. Setelah mendengar rumor bahwa Yuan Jia berhasil mengalahkan pegulat terkuat Rusia, Yuan Jia pun berhasil mengalahkan master judo asal Jepang tersebut. Lantas untuk menghormati sekaligus sebagai tanda persaudaraan, Asosiasi Judo Jepang mengadakan penjamuan untuk Yuan Jia setelah pertandingan. Ketika itu salah satu orang Jepang mendengar bahwa Yuan Jia menderita penyakit batuk berdarah atau yang dikenal dengan hemotisis. Lalu Yuan Jia ditawarkan seorang dokter asal Jepang bernama Akino. Yuan Jia tanpa pikir panjang menerima tawaran tersebut. Lantas Yuan Jia dirawat di rumah sakit untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut dalam pengawasan dokter Akino. Namun bukannya membaik, malah kondisi Yuan Jia semakin memburuk. Hingga suatu ketika Yuan Jia berteriak kesakitan sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Lantas dokter Akino secepat mungkin memberikan suntikan obat ke Yuan Jia. Tak lama dari itu pendarahan Yuan Jia mulai berhenti. Akan tetapi setelah itu Yuan Jia mulai tak sadarkan diri dan mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit saat usianya baru berusia 42 tahun. Namun muridnya merasa curiga ketika mendengar dokter yang merawat Yuan Jia pulang ke negaranya secara mendadak. Lantas muridnya mengambil obat yang diberikan kepada Yuan Jia selama perawatan. Hasil setelah diuji ternyata Yuan Jia selama ini mengkonsumsi racun kronis yang menyebabkan kondisi tubuhnya berangsur-angsur menurun dan akhirnya meninggal dunia.
Akan tetapi teori kematian seseorang yang diracuni adalah kejadian paling umum yang digunakan dalam novel atau sebuah film belakang. Klaim kematian akibat diracuni malah dipertanyakan. Beberapa orang berpandangan bahwa teori keracunan hanya buah pemikiran tak mendasar oleh seorang penulis novel. Beberapa orang meyakini bahwa Yuan Jia meninggal bukan karena diracuni, melainkan meninggal karena menderita sebuah penyakit. Apalagi seperti yang kita tahu, sejak kecil Yuan Jia sering sakit-sakitan sehingga membuat tubuhnya menjadi lemah. Teori ini didukung oleh salah satu orang terdekat Yuan Jia bernama Cheng Gongzheng. Tuan Cheng mengatakan Yuan Jia sejak lama sudah menderita hemotisis ketika dia tinggal di apartemennya. Namun saat itu Yuan Jia kedatangan seorang pedagang obat dari Jepang, lalu menawarkan sebuah obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Yuan Jia lantas begitu percaya, lalu membeli obat itu. Setelah mengkonsumsi obat itu bukannya sembuh, malah penyakit yang diderita Yuan Jia semakin parah. Hingga Yuan Jia harus dibawa ke rumah sakit karena kondisinya semakin memburuk. Namun setelah 2 minggu perawatan, Yuan Jia harus menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit itu saat usianya baru berusia 42 tahun. Namun hingga saat ini masih belum diketahui penyebab sebenarnya dari kematian Yuan Jia. Banyak yang menganggap Yuan Jia meninggal akibat keracunan, dan ada sebagian lagi yang menganggap Yuan Jia meninggal akibat kondisi masa kecilnya yang sering sakit-sakitan hingga dia harus menderita penyakit hemotisis. Bagaimana menurut kalian? Teori mana yang menyebabkan sang legend Wushu meninggal? Entahlah, sampai sekarang masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan mengenai kasus meninggalnya Yuan Jia. Itulah sepenggal kisah perjalanan hidup dari sang legend Wushu bernama Hu Yuan Jia. Sejak kecil dia memang sangat berbakat dalam seni bela diri. Akan tetapi kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan membuat dirinya belajar kungfu sendiri dengan cara melihat ayahnya dan saudaranya ketika berlatih kungfu. Hingga dia bisa membuktikan kepada keluarganya, lantas akhirnya ayahnya melatih dan mempercayakan warisan seni bela diri kepada anaknya bernama Hu Yuan Jia. Seperti biasa, selesai, ending yang sangat mentok-tokan. 我原本呢还要去接你呢，这是根据你我商量的内容草拟的会规。武术乃玉体修身之法，体格健壮，志德兼备。 人以为本，自强不息。我只是一介武夫，能够用武术做些什么？师傅。